Hai, saya Iksan Maulana, mahasiswa Universitas Majalengka, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi matematika ekonomi, lebih tepatnya mengenai satu, konsep dasar matematika ekonomi. Nah, yang kedua ada konsep dan teori himpunan, dan yang ketiga ada fungsi linier. Nah, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yakni tentang konsep dasar matematika ekonomi. Nah, dalam matematika tersebut terdapat perbedaan. Apa sih itu matematika ekonomi? Matematika ekonomi merupakan salah satu terapan dari matematika murni. Oleh sebab itu, matematika murni dipelajari sebagai dasar untuk memahami matematika ekonomi. Nah, biasanya juga variabel-variabel yang digunakan dalam matematika murni itu adalah X, Y, dan Z, tidak melambangkan istilah-istilah tertentu dalam suatu masalah yang secara mutlak gitu ya. Tetapi dalam matematika ekonomi dan bisnis, variabel-variabel yang digunakan melambangkan suatu istilah-istilah ekonomi. Nah, misalkan dengan ada P untuk harga atau price, kemudian ada C untuk biaya atau cost, kemudian ada Q untuk jumlah yang diminta atau ditawarkan, quantity itu maksudnya. Kemudian ada R untuk penerimaan atau revenue. Nah, selanjutnya apa sih? Mengapa kita perlu belajar matematika ekonomi? Nah, ilmu ekonomi dan bisnis adalah ilmu semi eksakta. Nah, dalam mempelajari ilmu ekonomi tentunya perlu analisa berupa kualitatif dan kuantitatif. Nah, dalam menganalisa kuantitatif tersebut tentunya diharuskan menggunakan matematika. Dan matematika ekonomi sendiri itu merupakan dasar analisa ekonomi. Nah, kemudian ada hubungan antara teori ekonomi, kemudian matematika, ekonometrika, kemudian statistika. Teori ekonomi itu bersifat kualitatif, artinya tidak memberikan angka. Contohnya apa? Jika harga naik, maka permintaan akan turun. Nah, itu kan bersifat kualitatif. Nah, kemudian sifat kualitatif tersebut diubah menjadi kuantitatif oleh ahli matematika. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk rumus. Contohnya apa? Q sama dengan fungsi P, Q sama dengan A min BP. Nah, selanjutnya oleh ahli ekonometrika ditaksir berapa sih nilai dari A dan B itu, nah, menggunakan analisa pasar. Setelah ditaksir oleh ahli statistika itu ditentukan nilai yang sebenarnya dari A dan B itu apa, berapa gitu. Nah, kemudian disajikan dalam bentuk data oleh ahli statistika. Nah, tadi kita sudah mengetahui alasan kita belajar matematika ekonomi. Nah, di sini ada keuntungan-keuntungan yang dapat kita peroleh setelah mempelajari matematika ekonomi. Yang pertama, yakni mengetahui teori-teori yang berhubungan dengan ekonomi. Kemudian dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi menggunakan teori-teori matematika ekonomi tersebut. Kemudian yang ketiga, menghitung analisa kelayakan bisnis. Selanjutnya ada membuat ramalan bisnis, terus ada membuat laporan bisnis. Nah, kemudian model ekonomi. Model ekonomi itu penyederhanaan hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Model ekonomi dapat berbentuk model matematika dan non-matematika. Apabila berbentuk model matematika, maka akan terdiri atas satu sekumpulan persamaan. Nah, persamaan terdiri atas sejumlah variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Nah, tadi sudah disinggung mengenai variabel, konstanta, kemudian koefisien, serta parameter. Nah, apa sih variabel itu? Nah, variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Misalnya, harga itu P, jumlah yang ditawarkan atau diminta itu Q, biaya C,
kemudian ada penerimaan R, investasi I, kemudian ada tingkat bunga I, dan juga lain-lain. Nah, akan tetapi jika telah dinyatakan bahwa P sama dengan 3, maka C sama dengan 18. Maka nilai variabel ini sudah tertentu. Nah, yaitu 3 untuk P dan 18 untuk C. Dalam satuan yang sudah secara tepat, ditentukan secara tepat. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan nyata tunggal yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Nah, itu konstanta. Dan koefisien adalah angka pengali terhadap variabelnya. Misal 5R, 4P, atau 0,3C. Nah, 5 itu merupakan koefisien 4, kemudian 0,3. Selanjutnya ada parameter. Parameter adalah suatu nilai yang tentunya dalam suatu masalah tertentu dan mungkin akan menjadi nilai yang lain pada suatu masalah yang lainnya. Nah, biasanya itu dilambangkan dengan huruf awal abjad Yunani atau Arab. Misalnya alfa, beta, atau A, B, dan C. Kemudian ada sistem bilangan nyata. Nah, bilangan nyata itu dibagi menjadi 2, bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu dibagi lagi menjadi 2, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, bilangan bulat itu dibagi lagi menjadi 3, yakni bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang kedua, yakni tentang konsep dan teori himpunan. Konsep himpunan adalah suatu konsep yang paling mendasar bagi ilmu matematika modern pada umumnya dan di bidang ilmu ekonomi dan bisnis pada khususnya. Karena dalam hal pembentukan model kita harus menggunakan himpunan atau sekelompok data observasi dari lapangan. Nah, pengertian himpunan. Apa sih itu himpunan? Ya, himpunan adalah suatu benda atau objek yang diterangkan dengan jelas. Yang dimaksud dengan diterangkan dengan jelas adalah benda atau objeknya itu jelas, mana yang merupakan anggota himpunan dan mana yang bukan merupakan anggota himpunan. Nah, himpunan ini biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya dengan A, B, C, D, sampai Z. Kemudian objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka A, himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena kurang dari 10. Nah, contoh soal 1. B adalah bilangan bulat positif yang lebih dari 3 dan kurang dari atau sama dengan 15. Maka jawabannya B sama dengan 3 ya, kurang dari atau sama dengan 15. Begitupun nomor 2. Nah, selanjutnya ada macam-macam himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong. Apa himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan kurung kurawal tanpa adanya anggota atau 0 dicoret. Nah, contohnya D adalah orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Nah, F adalah bilangan prima antara 7 dan 11. Nah, dari contoh soal tersebut, orang yang tingginya 5 meter itu kan tidak ada, maka itu disebut dengan himpunan kosong. Kemudian bilangan prima antara 7 dan 11 itu kan tidak ada. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, kemudian 11. Nah, di antara 7 dan 11 itu tidak ada bilangan prima. Selanjutnya ada himpunan lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dinyatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Contoh, himpunan L
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Dan himpunan G anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, jika diperhatikan, himpunan L dan G itu tidak sama. Mengapa? Karena tidak ada anggota himpunan L dan G itu yang sama. Maka himpunan L dan G adalah dua himpunan yang saling lepas karena tidak ada satupun dari kedua himpunan tersebut yang mempunyai kesamaan anggotanya. Kemudian ada himpunan tidak saling lepas. Nah, dua himpunan yang tidak kosong dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika kedua himpunan itu mempunyai anggota yang sama. Contoh, P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan Q 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, himpunan P dan himpunan Q tidak saling lepas karena dari keduanya itu mempunyai anggota yang sama atau persekutuan, yaitu ada 2, 4, 6, dan 8. Itu yang ada di keduanya. Kemudian selanjutnya ada himpunan bagian. A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B, dilambangkan dengan A himpunan bagian B. Contoh, himpunan S atau himpunan semesta itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan B 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan C 6, 7, 8, 9. Nah, pertanyaannya, apakah himpunan B merupakan anggota bagian dari himpunan A? Kemudian pertanyaan selanjutnya ada, apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Nah, perhatikan setiap anggota himpunan A, B, dan C. Karena setiap anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A, maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi, B himpunan bagian A. Nah, selanjutnya nomor 2-nya. Karena ada anggota himpunan C, yaitu 8 dan 9, tidak terdapat di dalam himpunan A, maka himpunan C bukan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi C bukan merupakan himpunan bagian dari A. Selanjutnya ada operasi himpunan. Irisan dua himpunan atau intersection. Irisan himpunan A dan B ditulis A irisan B atau dilambangkan itu mirip seperti huruf N. Adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Nah, contoh, bila himpunan P A, B, C, D, E, dan Q, D, E, F, G, H, tentukan P irisan Q. Nah, P irisan Q itu D dan E karena dari himpunan P dan Q yang mempunyai kesamaan itu ada di anggota D dan E. Nah, selanjutnya ada gabungan dua himpunan atau union. Nah, gabungan himpunan A dan B ditulis A gabungan B atau dilambangkan dengan seperti menyerupai huruf U. Nah, adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Contoh, bila P A, B, C, D, E, dan Q, D, E, F, G, H, tentukan P gabungan Q. Ya. Jadi P gabungan Q sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi digabung antara himpunan P dan himpunan Q. Selanjutnya ada komplement. Nah, komplement dari himpunan, contohnya ya, komplement dari himpunan A adalah seluruh elemen atau anggota dalam himpunan universal atau semesta yang tidak ada dalam himpunan A. Komplement dari himpunan diberi simbol A komplement. Contoh, bila himpunan semesta itu A, B, C, D, E, F, G, H,
dan himpunan A itu anggotanya A, C, D, G, H, tentukan A komplement. Nah, A komplement itu anggotanya ada B, E, F. Karena anggota yang BF itu tidak ada di himpunan A, maka disebut dengan komplement. Nah, ini merupakan gambar dari operasi himpunan tersebut. Ada irisan atau intersection, kemudian ada gabungan atau union, ada komplement. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yakni tentang fungsi linear. Nah, pengertian fungsi sendiri itu adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Nah, suatu fungsi adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah atau domain saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen dari jangkauan atau range. Nah, sebuah fungsi itu dibentuk oleh beberapa unsur, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, variabel adalah suatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Dan koefisien adalah bilangan atau angka terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Konstanta adalah bilangan atau angka yang kadang-kadang turut membentuk sebuah fungsi, tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan, tidak terkait pada suatu bilangan tertentu. Contoh persamaannya ada Y sama dengan 5 plus 0,8X. Nah, mana sih yang merupakan variabel, koefisien, kemudian konstanta? Nah, Y merupakan variabel terikat, kemudian X juga merupakan variabel bebas, kemudian 0,8 itu koefisien dari variabel X. Nah, dan 5 itu merupakan konstanta. Sedangkan notasi sebuah fungsi secara umum adalah Y sama dengan fungsi X. Nah, selanjutnya ada sistem koordinat kartesius. Nah, setiap fungsi dapat disajikan secara grafik pada bidang sepasang sumbu silang atau sistem koordinat. Gambar dari sebuah fungsi dapat dihasilkan dengan titik-titik yang memenuhi persamaannya, dan kemudian memindahkan pasangan-pasangan titik tersebut ke sistem sumbu silang. Nah, dalam menggambar suatu fungsi, letakkan variabel bebas atau X itu pada sumbu horizontal atau absis, dan variabel terkait atau Y pada sumbu vertikal atau ordinat. Misal, Y sama dengan 3 plus 2X. Nah, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3. Jika X 1, Y sama dengan 5. Nah, dijelaskan pada gambar itu bisa dilihat fungsi linear. Pengertian dari fungsi linear sendiri adalah suatu fungsi yang paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat 1 pada variabel bebas tersebut, sehingga sering disebut sebagai fungsi berderajat 1. Bentuk umum dari persamaan linear adalah Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya ada kemiringan dan titik potong sumbu. Nah, kemiringan atau slope dari fungsi linear adalah sama dengan perubahan variabel terkait atau Y dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas atau X. Kemiringan juga disebut dengan gradien yang dilambangkan dengan huruf M. Rumusnya, kemiringan sama dengan M sama dengan delta Y per delta X atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, dalam menentukan persamaan garis itu ada beberapa cara. Yang pertama ada metode 2 titik, metode yang selanjutnya ada metode 1 titik dan 1 kemiringan. Nah, yang pertama itu metode 2 titik. Apabila diketahui 2 titik A dan B dengan koordinat masing-masing X1, Y1, dan X2, Y2, maka rumus persamaan linearnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah,
Misalkan diketahui titik A 2,3 dan titik B 6,5, maka persamaannya linearnya adalah sebagai berikut. Nah, kita masukin terlebih dahulu titik A dan B. Kita tentukan mana yang merupakan X1 dan mana yang merupakan X2 atau Y1 dan Y2. Kita masukin terlebih dahulu semuanya ke dalam rumus, dan maka hasilnya Y sama dengan 2 plus 0,5X. Nah, selanjutnya ada metode yang kedua, yakni metode satu titik dan satu kemiringan. Dari sebuah titik A, X1, Y1 dan suatu kemiringan M dapat dibentuk sebuah persamaan linear dengan rumus sebagai berikut. Y min Y1 sama dengan M atau gradien dikali X min X1. Nah, misal diketahui titik A 2,3 dan kemiringan atau M sama dengan 0,5, maka persamaan linearnya adalah kita masukin terlebih dahulu titik A tersebut atau 2,5 tersebut ke dalam fungsi dan juga 0,5 atau kemiringannya, maka dihasilkan Y sama dengan 0,5X plus 2. Nah, gambar ini merupakan hubungan dua garis lurus, ada berimpit, ada sejajar, kemudian ada berpotongan, selanjutnya ada tegak lurus. Nah, penjelasan dari gambar tersebut, yakni yang pertama ada berimpit. Dua buah garis akan dikatakan berimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari atau proporsional terhadap persamaan garis yang lain. Selanjutnya ada sejajar. Dua buah garis akan sejajar apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain. M1 sama dengan M2. Nah, berpotongan, dua buah garis dikatakan akan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan garis yang lain, atau M1 sama dengan dicoret M2. Tegak lurus. Dua garis akan saling tegak lurus apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. Nah, sekian materi yang saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.